Oke, selamat siang rekan-rekan ya. Ini mumpung senggang, kita mau bikin sedikit video tutorial gimana caranya untuk setel pedal kopling mobil Avanza, Xenia, Sigra, Calya, pokoknya yang sejenis. Nah, sejenis yang dimaksud seperti apa nanti kita tunjukin ya. Ini kita buka dulu kap mesinnya. Ini kita udah buka kap mesinnya ya. Jadi pedal kopling itu kenapa sih harus di setel? Nah, ini jawabannya gini. Aduh, sorry agak kotor. Wait. Kadang gini loh, ketinggian dari pedal kopling nih suka jadi masalah ya. Tapi beda orang beda kasus. Nih, ada yang dia ngerasa ketinggian, kependekan gitu kan. Buat teman-teman yang nggak ngerti, ya udah setelnya sesuai dengan standarnya aja. Cuman kalau mau dikasihin ketinggian standar gimana agak bingung sih sebenarnya ya. Dan belum tentu juga nanti bisa dimengerti. Jadi buat yang paham-paham nih, jadi kalau masalah ketinggian, kependekan, nah untuk pedal kopling yang masih belum hidrolik ya, mobil ini Grand New Xenia 2017 ini belum hidrolik, masih pakai kabel kopling, ini masih gampang settingnya. Nah, kenapa yang sejenis tuh jadi kayak gini? Buat yang ngerti-ngerti ya, ini kan kabel koplingnya nih, dia di luar kayak gini. Mungkin nanti kalau ada unit Sigra Calya bakal kita ulas juga, karena dia sebenarnya mirip, hanya lokasinya yang berbeda. Jadi makanya kenapa ini buat yang ya sedikit mengerti ya gitu. Nah, ini telusurin aja kabel koplingnya, ini dari dalam dashboard ya gitu. Jadi kalau Sigra Calya dia di sini, dia karena penggerak depan, transmisinya itu di sebelah sini, dia kabelnya ke sebelah sini nih gitu. Lebih gampang lagi setting itu. Kalau ini kita harus sedikit kolong. Sebenarnya gampang juga kalau kita ngerti. Jadi kita tinggal ada satu yang diputar gitu, tapi itu nggak gitu susah kok. Nah, ini telusurin ke bawah sampai ke ujung yang nempel di transmisi. Jadi yang sejenis hampir semua mobil sama ya. Pokoknya semua mobil yang menggunakan masih pakai kabel kopling sebenarnya hampir mirip. Cari kabel kopling yang dari dalam dashboard keluar, lalu cari yang ujungnya ke transmisi, karena ujung satunya itu ke pedal kopling di dalam, satunya itu pasti ke transmisi. Nah, ini kita langsung ke kolong ya. Nah, kalau untuk di mobil Xenia Avanza posisinya di sini nih. Jadi kita kolong-kolong nih ya, ngikutin si kabel lah bawah. Kita ke kolong dulu ya. Oke teman-teman, sebelum kita ke bawah ya, kita mau analogikan dulu sesuatu ya. Karena nanti di bawah itu ada yang harus diputar. Maksudnya biar nanti kita nggak bingung jelasin di kolong ya, di kolong maksudnya di bawah itu ya. Kita jelasin dulu di atas. Yang diputar tuh maksudnya seperti apa. Jadi nanti gini, kita ngikut arahnya itu putaran jarum jam ya. Contoh baut ini. Kalau kita putar ke kiri, itu kan dia ngendorin ya. Kalau kita putar ke kanan, itu ngencengin. Ini sesuai dengan jarum jam ya. Kalau ke kiri ngendorin, ke kanan itu ngencengin. Nah, hubungannya apa sama pedal kopling? Jadi gini teman-teman, nanti yang di bawah itu kan kita kendorin. Jadi gini, kenapa kita di setel? Kita itu kan butuh ini merubah free play. Free play itu jarak bebas. Jadi sebelum si kopling ini bisa ditekan secara penuh, dia tuh ada jarak bebas nih. Ini jarak bebasnya itu, jadi kita ini bisa turun ya, bisa rendah ke bawah, tapi tidak mengganggu performa si koplingnya. Jadi bebas lah dia, ini jarak bebasnya. Nah, kalau di mobil kita ini kasusnya ini dia ketinggian, jadi kita mau turunin si pedalnya, jadi menambah jarak bebasnya gitu. Kita nambah free play-nya. Nah, ini kan cuma segini ya, kalian perhatiin ya, ini before kita setel ya. Kita mau bikin jarak bebasnya ini semakin banyak. Nanti kita ke kolong. Nah, ini kita lagi di kolong ya teman-teman ya, kolong mobil. Nah, ini dia ujungnya itu ke sini, berakhirnya di sini nih. Jadi transmisi, karena dia penggerak belakang, transmisinya ke belakang. Nah, ini dia kan nusuknya ke sana nih.
Ini ujung kabelnya ya, dia nusuknya ke sana. Jadi kalau kita putar searah jarum jam itu ke kiri untuk ngendorin ya. Jadi gini, kalau kita putar ke sini dia ngendorin tuh. Satu, dia sebenarnya di sini ada kayak tonjolannya gitu. Jadi setiap tonjolannya ini nempel ke cekungan ini, dia hitungnya satu. Cuman ini tonjolannya udah nggak ada. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, semakin banyak kita mutar ke kiri, free play di atas itu semakin banyak. Atau dalam kata lain ya, dia pedalnya itu semakin pendek. Bedanya apa sih? Bedanya kalian harus cobain sendiri. Jadi kalian harus ngerti ketika pedal terlalu tinggi seperti apa, pedal terlalu rendah seperti apa. Trial and error aja. Kalian kendorin, kalian coba di pedalnya rasanya gimana. Kalau perlu kalian bawa jalan tuh mobilnya tuh, kalau udah dikendorin jadi gimana. Ini kita mau putar 7 putaran aja. Nah, ini kita mau coba cek dulu ke atas ya. Nah, ini kita posisi sudah di setel ya. Tuh, dia free play-nya jadi segini, jadi nambah ya. Kalau tadi kan cuma segini nih, segitu. Ini bisa nambah lagi tuh. Ini setelan yang pas untuk kaki kita segini. Nah, balik lagi, setelan orang itu beda-beda. Kenapa beda-beda? Karena kan ada yang orang yang tinggi, ada orang yang rendah, ada yang kakinya panjang, ada yang kakinya pendek, kayak gitu. Nah, itu kadang beda-beda. Jadi nggak bisa nih setelannya si A dengan setelannya si B itu disamain, itu nggak bisa teman-teman ya. Nah, makanya mobil kalian sendiri, kalian yang pakai sendiri, kalian yang tentukan standar kopling pedalnya, ketinggiannya yang enak tuh buat kalian itu seberapa tinggi gitu. Tapi kalau kalian bingung, udahlah, nggak mau ribet, ya sudah, ketika kalian servis ke bengkel, bilang aja, tolong dong setelannya distandarin sesuai dengan pabrikan gitu. Itu it's okay gitu tuh. Cuman buat yang ngerti, kadang ada yang minta pendek, ada yang minta tinggi gitu teman-teman. Nah, video ini ditujukan untuk orang yang mungkin sedikit lebih mengerti dan sedikit lebih pengen utak-atik sendiri ya. Semoga bisa membantu. Mohon maaf kalau agak sedikit kurang jelas, karena agak bingung juga ngejelasin tentang ketinggian pedal kopling ini, karena sebenarnya nggak ada patokan yang bisa dibilang resmi banget lah gitu. Kalau sesuai SOP pabrikan itu ada memang, cuman angkanya kita berapa itu nggak ingat. Buat teman-teman yang tahu boleh di komen ketinggian yang sesuai dengan standarnya itu berapa. Tapi maksudnya video ini ditujukan untuk orang-orang yang pengen otak-atik sendiri, pengen trial and error sendiri, dipendekin, ditinggiin sendiri sampai menemukan ukuran yang paling cocok untuk dia gitu. Semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. God bless you.